Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bersama Bu Nurul. Kali ini kita akan mempelajari bab 3 tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada materi ini, kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara RI, kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian NRI dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, kekuasaan secara sederhana adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Contohnya, presiden mempunyai kekuasaan sebagai kepala negara. Kepala sekolah mempunyai kekuasaan di sekolah. Kemudian, apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, kemudian eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, kemudian kekuasaan federatif, yaitu melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke, di mana kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Nah, fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berbeda yang sifatnya terpisah, sehingga teori Montesquieu ini dinamakan teori trias politica. Jadi paham ya bedanya kekuasaan negara dari John Locke dan Montesquieu. Kalau John Locke itu federatif, tapi kalau Montesquieu federatifnya dijadikan satu dengan eksekutif dan menjadi kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri. Kemudian, pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 2 macam, yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal. Secara horizontal itu adalah kekuasaan berdasarkan fungsinya, yaitu pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Kalau di Indonesia sendiri, kekuasaan horizontal itu ada 6 kekuasaan, yaitu ada konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Konstitutif itu adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini dipegang oleh MPR menurut pasal 3 ayat 1. Kemudian kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kalau di Indonesia itu dipegang oleh presiden. Bisa kalian lihat dalam pasal 4 ayat 1. Next, ada kekuasaan legislatif, yaitu membentuk undang-undang. Dipegang oleh DPR sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Kemudian ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman guna menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang dipegang oleh MK dan MA. Bisa kita lihat dalam pasal 24 ayat 2. Selanjutnya ada kekuasaan eksaminatif, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu dipegang oleh lembaga negaranya BPK sesuai dalam pasal 23E ayat 1. Dan yang terakhir ada kekuasaan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kekuasaan ini dipegang oleh Bank Indonesia sesuai dalam pasal 23D. Kemudian yang kedua ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, sesuai dalam pasal 18 ayat 1. Nah,
Berdasarkan ketentuan ini, berarti pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia itu berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah nanti dibagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, dalam hal ini provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya ini, ada beberapa yang bukan menjadi wewenang pemerintah daerah, yaitu ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, dan moneter, sesuai dalam pasal 18 ayat 5. Jadi keenam bidang ini bukan menjadi wewenang pemerintah daerah. Kemudian kita akan mempelajari subbab yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Indonesia itu adalah negara yang menganut sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Walaupun presiden ini mempunyai dua kedudukan dalam pemerintahan, tapi secara teknis kewenangannya berbeda-beda. Nah, berikut kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Itu adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya, yaitu para menteri-menteri negara. Nah, menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Kita bisa melihatnya dalam pasal 17 UUD NRI 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, kemudian menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan yang terakhir pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, menurut kalian tentunya sudah memahami ya bahwa setiap kementerian itu bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara yang dibentuk itu cukup banyak. Hal ini dikarenakan upaya pemerintah pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Sesuai dengan pasal 15 UUD NRI, sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara saja. Nah, kementerian negara ini diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian negara yang nomenklaturnya atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI. Itu ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Luar Negeri, dan ada Kementerian Pertahanan. Kemudian selanjutnya, Kementerian Negara yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada 19 kementerian. Bisa kita lihat dalam tabel berikut. Nah, ini adalah kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945. Dan yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Itu ada 8 kementerian. Nah, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga kementerian koordinator. Apa itu?
yaitu kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Nah, kementerian koordinator ini dibagi menjadi 4 kementerian. Yaitu di bidang perekonomian, kemudian bidang politik, hukum, dan keamanan, kemudian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, dan yang terakhir bidang kemaritiman. Selain memiliki kementerian negara, Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian atau yang biasa disingkat dengan LPNK, yang dahulu namanya adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga pemerintah non-kementerian ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, lembaga pemerintah non-kementerian ini berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Dan berikut adalah daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Ada ANRI, BIN, BKN, BKKBN, BMKG. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi. Totalnya ada 31 LPNK. Kemudian kita masuk di subbab yang ketiga, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu termanifestasi dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut wajar karena Pancasila sebagai way of life atau cara hidup bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila ini sudah sewajarnya harus dipahami oleh para pemimpin bangsa, karena dapat membantu menciptakan pemerintahan sesuai dengan konsep para pendiri negara. Kemudian bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara? Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 itu mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Kemudian dimensi kultural itu mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Kemudian yang terakhir adalah dimensi institusional, mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita tujuan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, 3 nilai utama yang tertuang dalam Pancasila itu tadi harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa. Sehingga dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah ini harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Yaitu seluruh kebijakannya harus mengandung nilai-nilai Pancasila, dan begitu juga dalam tata kelola pemerintahannya. Sehingga diharapkan tidak ada perlakuan yang sewenang-wenang dan diskriminatif dari para penyelenggara negara. Dengan demikian, penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, nilai sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, berikut ada poin-poin yang dimaksud nilai-nilai Pancasila sila pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
tidak memaksakan warga negara untuk beragama. Kemudian ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kemudian menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Dan yang terakhir, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Next, sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini harus menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Next, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung adalah nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, kemudian menggalang persatuan dan kesatuan, kemudian menghilangkan penonjolan, kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit, dan yang terakhir menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Next, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian nilai yang kedua adalah permusyawaratan, sehingga dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Dan yang terakhir, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Next, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di sini adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Kemudian, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Dan yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Oke, Bab 3 sudah kita pelajari. Nah, setelah kalian mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan negara ini, kalian akan semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan itu mutlak diperlukan. Sikap positif dapat kita wujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Sekian dari Bu Nurul. Terima kasih.